Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi mahasiswa semuanya. Kali ini kita akan bertemu dalam mata kuliah algoritma dan struktur data. Nah, ini adalah materi kita yang pertama. Eh, Setelah kemarin kita bincang-bincang tentang apa namanya RPS ya dan beberapa aturan perkuliahan. Oke. Di materi pertama ini kita membahas dulu tentang apa itu algoritma, gitu ya. Nah, di sini capaiannya adalah mahasiswa memahami definisi dan pentingnya mempelajari algoritma. Apa sih algoritma itu dan kenapa juga kita akan harus mempelajari algoritma, gitu ya. Ini ya yang jadi materi bahasan pertama kita ini. Oke, insya Allah di pertemuan ini nanti akan ada dua video. Yang pertama tentang memahami algoritma dulu, nanti yang kedua adalah bagaimana kita bisa menyajikan algoritma. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang kita pahami dulu algoritma dari definisinya, gitu ya. Nah, ada beberapa definisi yang berhubungan dengan algoritma dari berbagai macam referensi. Di sini saya ambilkan dua yang paling sering gitu ya, yang banyak banyak dipakai dijadikan referensi oleh orang. Definisi pertama adalah algoritma itu merupakan urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis gitu ya. Jadi di sini disebutkan adalah urutan. Jadi ya kalau ngomong urutan berarti dia ya tidak lompat-lompat, tidak acak gitu ya. Jadi jalannya satu, dua dan seterusnya gitu ya. Urutan langkah-langkah. Yang logis. Jadi sifat algoritma itu harus logis. Iya. Logis itu masuk akal, bisa dinalar, bisa dipahami, bisa dimengerti. Logis. Yang gunanya adalah untuk penyelesaian penyelesaian masalah. Jadi dia digunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang disusun menjadi urutan langkah-langkah yang sifatnya itu logis. Jadi semua orang bisa memahami itu, sehingga nanti bisa duplikasi oleh orang lain, bisa digunakan oleh orang lain untuk menyelesaikan masalah yang sama. Gitu ya. Nah, semua tadi itu disusun secara sistematis, gitu ya. Nah, itu definisi algoritma yang pertama. Ya, oke. Ada definisi yang lain untuk algoritma, yaitu ini agak agak lebih panjang ya. Suatu metode khusus yang tepat. Ya, jadi sini ada kata metode khusus yang tepat dan terdiri dari serangkaian langkah-langkah. Ya, jadi terdiri dari serangkaian langkah yang terstruktur dan ditulis secara sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan, gitu ya. Jadi intinya sama. Jadi algoritma itu digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi ya, jadi digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan terdiri dari serangkaian langkah-langkah. Ingat, urutan langkah-langkah ini adalah serangkaian langkah. Jadi bukan hanya satu. Gitu ya. Langkahnya A, B, C, D, E atau 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, langkah itu tadi ditulis secara sistematis. Jadi di sini ada dua kata yang sama antara definisi yang pertama dan kedua, yaitu adalah kata sistematis, gitu ya. Jadi definisi pertama menyebutkan juga sistematis, definisi yang kedua ada kata sistematis. Artinya memang algoritma itu harus disusun secara sistematis, tidak boleh acak-acakan, gitu ya. Tidak boleh acak-acakan.
Jadi ini harus logis, harus terurut, gitu ya, dan disusun secara sistematis, gitu ya. Jadi algoritma seperti itu. Ya, dari dua dua definisi ini, maka bisa kita pahami bahwa algoritma itu kita gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, gitu ya. Nah, supaya algoritma yang kita gunakan tuh jelas, maka dia harus disusun berdasarkan langkah-langkah yang terurut dan disusun secara sistematis. Sifatnya juga logis, gitu ya. Jadi solusi yang ditawarkannya adalah masuk akal. Oke. Dengan demikian maka algoritma sifatnya seperti ini. Ketika ada suatu permasalahan, ya, kemudian kita menyusun algoritmanya, maka kita akan menemukan solusinya, gitu ya. Jadi algoritma itu digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, gitu ya. Mencari solusi dari sebuah masalah. Itu kita akan menggunakan algoritma, gitu ya. Oke, jadi kita tahu sekarang definisi algoritma itu ya. Jadi ada serangkaian langkah-langkah yang logis dan disusun secara terurut untuk menyelesaikan sebuah masalah, gitu ya. Yang sifatnya atau susunannya juga adalah sistematis. Oke. Nah, contoh dari algoritma ini masalah kita sehari-hari, gitu ya, karena sekarang zamannya belanja online, zamannya jualan online, gitu ya. Nah, ini saya ambil contoh yang sehubungan dengan itu. misalnya kita akan membuat algoritma untuk melakukan pengiriman barang. Di sini kita punya masalah bagaimana kita melakukan pengiriman barang. Bagaimana kita akan mengirimkan barang kita ke misalnya ke pembelinya, gitu ya. Seperti itu. Nah, dari sini maka kita akan menyusun langkah-langkah yang logis dan sistematis. Yang pertama, mestinya kita siapkan dulu barang yang dipesan, gitu ya. Siapkan dulu barang-barangnya. Oke. Setelah barangnya ada, kemudian gimana? Kemas, gitu ya. Jadi dikemas barang dalam kemasan yang aman, ya, agar pengirimannya tidak rusak, gitu ya. Barangnya tidak rusak dalam proses pengiriman. Kemudian berikutnya apa? Nah, supaya barangnya nyampe ke alamatnya, maka kita perlu menempelkan, gitu ya, alamat pengiriman. Nah, ini ya, ini biar barangnya nggak nyasar. Gitu ya. Ini kan logis ya, logis, masuk akal, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kita nggak mungkin kan mengirimkan sendiri, gitu ya. Ya bisa sih kita kita panggil bang ojol, gitu, atau kita pergi ke kantor penyedia jasa pengiriman supaya barang kita dikirimkan, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan urutan langkah-langkah, gitu ya. Satu, apa, dua, apa, tiga, apa, empat, apa, dan seterusnya. Kebetulan untuk kasus algoritma masalah pengiriman barang ini cukup diselesaikan dengan 4 langkah seperti ini, ya. Setiap masalah nanti mungkin akan membutuhkan langkah-langkah yang berbeda, pastinya, gitu ya, pastinya, ya. Tetapi yang paling jelas bahwa kita menyusunnya satu persatu, dan setiap langkah ini adalah instruksi yang jelas, gitu ya. Siapkan barang yang dipesan, sudah jelas. Kemudian kemas barang dan kemasan yang aman. Tempelkan alamat pengiriman dan pergi kantor penyedia jasa pengiriman. Dengan seperti ini, dengan susunan langkah seperti ini, maka masalah
pengiriman barang kita sudah selesai, gitu ya. Barang kita akan nyampe ke si pemesan barang, ya, gitu. Eh, untuk yang sering atau suka masak, ini pasti akan sering ketemu dengan hal seperti ini ya. Misalnya di resep masakan itu kan banyak, itu ya. Jadi ada bahan, ada cara masak, gitu ya. Cara masak, misalnya pertama panaskan apa namanya minyak, gitu ya. Kemudian masukkan pisangnya dan seterusnya. Itu kan juga algoritma ya resep masakan itu, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah mulai familiar saya rasa ya dengan apa itu algoritma. Ini contoh sederhananya. Jadi sekali lagi ada masalah kita susun langkah-langkahnya. Langkah-langkah ini logis eh, dan sistematis, gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya, kenapa juga sih kita harus belajar algoritma? Ya, kenapa kita harus belajar algoritma? Banyak sebenarnya manfaat dari kita belajar algoritma, gitu ya. eh, Algoritma itu bisa bisa digunakan ke dalam berbagai hal. Kita bisa menyelesaikan banyak masalah. Tidak hanya di dunia pemrograman, gitu. Tadi saya kasih contoh ada permasalahan pengiriman barang. Ya, itu kan bukan bukan dunia pemrograman, gitu ya. Tapi nanti di sini akan lebih spesifik kita akan bahas apa namanya penyelesaian permasalahan di dunia pemrograman, khususnya apa namanya dari sisi struktur data di sini ya, itu dengan menggunakan algoritma. Oke. Yang pertama, kenapa kita belajar algoritma? Itu karena algoritma bersifat umum, ya, umum dan bisa diimplementasikan ke dalam semua bahasa pemrograman. Jadi ini yang membuat dia fleksibel, gitu ya. Jadi orang dengan latar belakang bahasa pemrograman apapun, dengan basic bahasa pemrograman apapun, mereka akan paham maksud algoritma itu dan bisa mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman yang dia pahami. Misalnya ada orang yang basicnya itu adalah C, yang basicnya itu Java, JavaScript, Python, dan seterusnya. Dengan sebuah algoritma yang mereka pandang, algoritma yang sama, yang mereka lihat bareng-bareng, mereka kan bisa mengimplementasikan algoritma itu ke dalam bahasa pemrograman yang mereka pahami masing-masing, gitu ya. Jadi itulah kenapa kita harus belajar algoritma. Sebab ini adalah bahasa yang global, bahasa global untuk programmer, gitu ya, dalam dunia pemrograman. Gitu. Kemudian yang kedua, agar lebih efektif dan efisien dalam membuat program. Kenapa bisa efektif dan efisien, gitu ya? Kenapa bisa efektif dan efisien? Jadi kalau kita ngomong efektif, ini bisa menyelesaikan masalah dengan tepat. Kalau efisien, ini bisa menyelesaikan masalah dengan baik, gitu ya. Nah, kalau ngomong efisien itu adalah ngomong resource. Jadi waktu yang digunakan itu cepat, kemudian memori yang digunakan kecil, gitu ya. Itu efisien. Kalau efektif itu menyelesaikannya dengan tepat. Nah, bayangkan kita membuat program langsung tanpa ada algoritma. Kita langsung aja ngoding, gitu ya. Maka kebanyakan pertama kita tidak menemukan solusi yang tepat. Kemudian yang kedua, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Karena algoritma ini adalah sebagai panduan, gitu ya, sebagai peta. Jadi kalau ada algoritma kita tinggal melihat saja, oh algoritmanya kayak gitu. Berarti saya harus hanya menerjemahkan algoritma itu ke dalam bahasa pemrograman. Jadi ya tidak perlu berpikir struktur mulai dari awal. Ya, seperti itu. Jadi bisa menjadi panduan bagaimana kita membuat program, gitu ya, sehingga bisa lebih cepat penyelesaiannya dan masalah juga lebih bisa diselesaikan dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, dapat mengantisipasi error atau bug secara dini, ya. Oke.
Dengan merancang algoritma terlebih dahulu, kita akan mengetahui kemungkinan kode mana yang akan mengandung error gitu ya, yang akan menimbulkan error gitu ya pada saat dijalankan nanti. Oke. Kemudian mampu memecahkan masalah secara logis, sistematis dan terstruktur. Ya, gitu ya. Jadi ini bisa diterapkan juga di area yang lain, bukan hanya di area programming gitu ya. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan masalah secara logis, sistematis dan struktur, maka biasakan kita menggunakan algoritma dalam segala hal. Masalah apapun itu gitu ya. Masalah apapun itu. Jadi inilah manfaatnya belajar algoritma, dan ketika kita sudah terbiasa berpikir algoritmik gitu ya, maka eh, otak kita, rasio kita akan terbiasa berpikir solusi. Ketika ada masalah, ini solusinya apa ya? Seakan-akan sudah tergambar dalam pikiran kita, oh langkahnya A, B, C, D. Masalahnya selesai, gitu ya. Jadi akan lebih rasional, lebih logis sifatnya, tidak emosional, gitu ya. Ketika kemudian menghadapi masalah, gitu ya. Tidak baperan gampangannya akhirnya. Oke, itu beberapa manfaat atau penjelasan kenapa kita harus belajar algoritma, gitu ya, baik secara umum maupun secara spesifik khusus di dunia ilmu komputer. Oke, nah sekarang kita bahas tentang ciri-ciri algoritma, gitu ya. Yang bagaimana sih yang sebenarnya yang disebut algoritma, gitu ya. Nah, ciri yang pertama, algoritma itu harus mempunyai input, harus punya masukan. Karena algoritma itu harus ada data yang diolah gitu ya. Nah, data itu didapatkan dari masukan gitu ya, dari masukan. Oke. Jadi input ini merupakan data yang diproses oleh algoritma. Jadi nggak mungkin kita akan membuat algoritma kalau tidak ada data. Ya, jadi nanti ada variabel-variabel dan seterusnya gitu ya. Dalam banyak hal juga seperti itu, ketika ada masalah apapun pasti kita akan mencari variabel-variabelnya yang kita gunakan untuk inputan gitu ya, yang kita gunakan sebagai data untuk kita olah. Itu yang pertama, jadi mempunyai masukan. Yang kedua, mempunyai keluaran. Ya iya, pasti yang namanya algoritma itu pasti keluarnya itu adalah solusi. Jadi ini adalah sama saja dengan solusi ya, keluaran ini merupakan hasil dari pemrosesan algoritma gitu ya. Ya, hasil atau solusi. Meskipun bukan solusi akhir loh ya. Bisa jadi nanti permasalahan sangat besar dipecah-pecah kecil-kecil, ada solusi-solusi kecil yang kemudian jika solusi-solusi kecil itu digabungkan maka permasalahan besar itu akan selesai juga gitu ya. Jadi harus ada. Jadi kalau algoritma tidak ada keluarnya untuk apa? Ya, memberikan saran tapi tidak ada solusinya. Oke. Kemudian ciri yang keempat, ya, jadi prosesnya efektif dan efisien. Jadi ya, jadi sebuah algoritma harus efektif dalam memecahkan masalah dengan langkah yang efisien atau tidak bertele-tele, gitu ya. Nah, nanti akan kita di perkuliahan-perkuliahan selanjutnya nanti kita akan membandingkan algoritma sama-sama bisa menyelesaikan masalah, gitu ya. Ada keluarannya. Masalahnya sama-sama bisa terselesaikan, efektif, gitu ya. Jadi efektif ini sekali lagi saya ulangi, dia masalahnya terselesaikan. Ada banyak cara menyelesaikan masalah, oke sama-sama menyelesaikan gitu ya. Nah, kemudian dari yang sekian banyak solusi itu kita kita lihat mana yang lebih efisien, mana yang lebih cepat dalam menyelesaikan masalah itu gitu ya. Mana yang memiliki langkah yang lebih sedikit. Nah, itu efisien. Nanti akan kita pelajari bagaimana melihat efisiensi sebuah algoritma. Oke. Eh berikutnya adalah cirinya instruksi yang jelas, tidak ambigu. Ambigu ini mempunyai arti yang bisa berbeda-beda ketika orang lain melihat gitu ya.
Misalnya ketika saya membaca dengan orang lain membaca, pemahaman yang kita dapatkan itu beda, itu ambigu. Jadi algoritma tidak boleh seperti itu, harus jelas, gitu ya. Nah, jadi sebuah instruksi di dalam algoritma harus jelas dan tidak bermakna ganda atau mempunyai banyak pemahaman, gitu ya. Itu nanti akan kita lihat juga mana seperti apa sih yang ambigu itu, seperti apa sih yang jelas itu, gitu ya. Kayak misalnya tadi ya, contoh pengiriman barang tadi itu kan masing-masing langkahnya kan sudah jelas semuanya, tidak ada yang ambigu atau punya makna ganda. Misalnya sediakan barang yang dipesan, sudah jelas gitu ya. Apa yang barang dipesan? Misalnya yang dipesan itu adalah apa namanya, oleh-oleh khas Banyuwangi misalnya, atau bahagia lah apa gitu ya. Jelas kan sudah barangnya bahagia gitu ya. Yang kedua kemudian kemas dengan kemasan yang aman, jelas. Nggak mungkin orang punya punya pemahaman yang lain gitu ya. Kemudian yang ketiga, tempelkan alamat pengiriman, kan sudah jelas gitu ya, alamat pengiriman ya. Jadi bukan alamat palsu gitu ya, ya alamat ke tempat yang memesan itu. Kemudian langkah berikutnya adalah pergi ke apa namanya, kantor penyedia jasa pengiriman dan apa namanya, kita mengirim barangnya di sana. Itu kan jelas semua, tidak ada yang ambigu. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ciri berikutnya adalah mempunyai stopping rule. Sebuah algoritma itu harus berhenti suatu saat. Itu ya. Jadi ketemu solusinya sudah berhenti. Harus berhenti pada kondisi tertentu. Jangan sampai sebuah algoritma itu tidak ada waktu hentinya, tidak ada tempat untuk berhenti. Unfinite gitu ya. Ya ya berarti ya nggak ada apa namanya solusi gitu ya. Jadi algoritma harus punya saat, waktu atau kondisi dia untuk berhenti. Ya, ini adalah ciri-ciri algoritma. Nah, jadi algoritma itu ada input, ada proses, ada output. Gitu ya. Ada data yang diolah, ada langkah-langkah bagaimana dia menyelesaikan masalah itu, kemudian ada solusi yang dia berikan, gitu ya. Ciri-cirinya kayak ini. Ya. Eh Untuk pengertian algoritma, kemudian mengapa kita belajar algoritma dan ciri-ciri algoritma, saya rasa untuk kita cukupkan dulu di video pertama ini, gitu ya. Selanjutnya akan kita bahas bagaimana cara menyajikan algoritma. Ya, jadi saya harapkan di materi pertama ini tentang algoritma, kenapa kita harus belajar algoritma dan ciri-cirinya ini bisa Anda pahami konsepnya dengan benar gitu ya, sehingga ke depan akan lebih mudah untuk melakukan implementasi. Oke, terima kasih, kita akhiri dulu di video satu ini, kita nanti akan lanjutkan ke video 2. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.